nasional. Kemudian Pak Didik ini eh, adalah Direktur Utama PT Karunia Alam Sentosa Abadi, dan dia memiliki tanda kehormatan Satya Lencana, kemudian juga sebagai di supply chain itu ya ini ya Ya, di Virgin Award. supply chain award begitu ya, supply chain award tahun 2020 dari MLA. MLA ini adalah organisasi Australia, semacam di kita Apindonya ya. Yes. Asosiasi pengusahanya. Kemudian dia alumni berprestasi dalam pengembangan bisnis tahun 2019 di Papet Universitas Brawijaya. Nah, mungkin kalau ini supaya nanti di dalam proses pembelajarannya, ini bukan pembelajaran lah, kita diskusi ya, ini diskusi di mana kita akan menyimak pengalaman-pengalaman dari Pak Didik ini. Ya, kalau ini tadi saya belum, maaf, nama lengkapnya adalah Insinyur Didik Purwanto SPT IPU begitu ya. Dia lulus dari Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, kemudian dari UGM. Insinyurnya dari UGM ya, UGM, kemudian insinyur profesionalnya adalah insinyur profesional utama. Oke, mungkin itu perkenalan tentang narasumber kita hari ini. Kemudian untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bapak Didik untuk menyampaikan materinya. Namun sebelum Pak Didik menyampaikan materi, mungkin saya memberikan clue bahwa di sini Pak Didik yang hadir di sini adalah dari berbagai program studi pada bidang yang berbeda-beda begitu. Ada yang dari geologi, teknik pertanian, begitu, perikanan dan lain sebagainya. Kemudian untuk para mahasiswa yang ada di sini, ada yang dari dosen, kebanyakan dari dosen, kemudian juga dari praktisi. Namun demikian, kaitannya dengan profesi keinsinyuran, kita bisa mengambil kasus dari apa yang sudah dijalani oleh Pak Didik ini. Jadi akan sangat bermanfaat, karena kalau keinsinyuran hampir sama saja Pak ya, sama saja, hanya berbeda di dalam bidang keilmuan, baik mau etika maupun K3L dan seterusnya. Untuk itu saya persilakan kepada Pak Didik waktu dan tempatnya. Iya Prof, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam profesi insinyur untuk teman-teman semua. Jadi tadi disampaikan oleh Prof Jab bahwa saya tidak akan berbicara detail tentang dunia yang saat ini saya geluti. Salah satunya adalah di peternakan, di industri sapi potong. Tetapi apa yang sudah saya lakukan dan mungkin adalah poin-poin penting untuk menstimulir bagaimana kita pindah kuadran dari kebiasaan karyawan atau berpikir secara profesional. Itu yang saya mau sampaikan. Saya tidak usah baca kurikulum vitae saya, di situ tadi sudah disampaikan, dan saat ini saya memang masih aktif di beberapa organisasi, dan itu yang membuat saya menjadi lebih banyak sekali network, baik di para pelaku usaha langsung, dari pengambil kebijakan, teman-teman akademisi, dan juga pelaku yang di bawah, yaitu di para peternak. Program ini saya ikutin pada awal-awal, jadi masih awal-awal dulu, jadi saya termasuk angkatan yang paling awal-awal dulu mendapatkan itu, jadi bersama dengan Bu Dekan yang dulu, sama Pak Prof Mulatno bareng-bareng pada waktu itu. Jadi mengapa perlu profesi insinyur? Memang dulu saya bangga tahun 80 itu masuk di dalam sarjana peternakan, dan saya selalu pada saat saya menulis lulus langsung saya tulis Insinyur Didik Purwanto. Awal itu ya? Awal, itu soalnya tahun 80. Dan ternyata setelah saya sekian puluh tahun saya buka ijazah saya, tidak ada yang menyebut insinyur. Jadi cuman diberikan kewenangan sebagai sarjana peternakan ya di bidang itu. Dan ternyata tidak ada, dan rupanya memang kita harus tahu itu bahwa memang harus ada satu
step yang harus memang kita harus lalui, Pak Prof. Dan akhirnya saya belajar lagi, ada beberapa, dan walaupun saya sudah lama, dan setelah kita tahu persis kalau ini adalah websitenya daripada program keinsinyuran, kalau teman-teman bisa baca bahwa kita di situ bahwa memang untuk memperoleh gelar profesi insinyur, seseorang memang harus lulus dari program profesi baik yang diselenggarakan oleh Fakultas Peternakan atau Perguruan Tinggi bekerja sama dengan PPI. Nah, insinyur gelarnya itu adalah dari fakultas, tapi profesinya itu adalah Persatuan Insinyur Indonesia. Nah, di situ gabung dari macam-macam. Maka tadi ada geologi, ada insinyur teknik sipil, mesin, semua yang berhubungan dengan teknik ada di situ. Nah, profesi itu memang pasti nanti harus ada disertifikasi. Dan itu kita tahu persis karena memang ada undang-undang yang memayungi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 itu mewajibkan semua insinyur yang bekerja harus mempunyai surat yang sertifikasi sebagai insinyur. Nah, ini yang memang harus. Nah, di sisi lain memang profesional ini memberikan kita peluang untuk kita bisa menjadi setara dengan para profesi yang lain. Kita kan tahu kan ada dokter, ada notaris. Nah, kita akan setara. Satu step itu. Nah, itu sekilas lah. Nah, saya setuju dengan teman-teman. Nanti pada satu saat bidang dimanapun juga, pokoknya di lingkungan hidup pasti harus ada insinyur profesi khususnya di lingkungan hidup, di pakan ternak harus ada insinyur yang khususnya di bidang profesi, di bidang pakan dan segalanya. Nah, saya mau share sekarang gini-gini. Nah, sekarang saya mau mulai mencoba. Kenapa ini menjadi penting ya? Saya mau sharing tentang bagaimana pada saat seorang profesi sebenarnya dulu sarjana peternakan pada saat dia bergeluti itu dia sudah melakukan profesinya, tetapi sebetulnya kita nggak punya legalitas, nggak ada. Tetapi oke, saya lebih cenderung teman-teman masuk ke sini, saya senang Unpad sudah mulai dan ini memasukkan kepada semua dan itu nanti diharapkan profesi ini bisa applicable sesuai dengan kondisi pada saat kita hidup di dalam industri. Talking about profesionalisme mesti kita relate dengan industri. Nah, ada tantangan untuk kita itu masuk di dalam dunia usaha ke dalam profesional. Ada beberapa poin yang penting yang saya dapatkan, saya 35 tahun di industri ini, belajar dari kegagalan untuk mengembangkan apa yang kita miliki. Kadang-kadang orang belajarnya dari kok berhasil apa, tapi belajar aja. Saya belajar dari kegagalan. Karena pada saat saya belajar dari kegagalan itu, saya bisa improve apa sih yang menjadi persoalan gitu, bukan hanya success story aja. Dan pada saat itu saya mulai, pertama saya menjadi seorang karyawan 28 tahun, kemudian saya putuskan saya harus menjadi seorang profesional dan mempunyai usaha sendiri. Dan pada waktu itu saya tetapkan target sendiri yang tentunya dibandingkan dengan pada saat saya masih ikut mendompleng kesuksesan daripada orang lain. Saya harus tetapkan. Nah, saya punya satu mimpi pada waktu itu, apa yang harus saya lakukan, Pak? Operasinya harus berjalan, maka saya harus hadapi bahwa setiap masalah yang muncul itu pasti ada jalan keluarnya. Ini yang paling penting. Jadi tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluar kalau kita tidak kalau kita mau melakukan sesuatu. This is the most important. Nah, sukses itu sebenarnya lahir dari kerja keras. Nggak ada sukses itu kayak instan. Nggak ada. Jadi kecuali kalau anaknya penguasa mungkin bisa ya dikasih gitu ya. Tapi kalau sukses kita saya merintis dari nol, belajar dari punya ikut menjadi 20 ekor sapi dan maaf PT yang saya kelola sekarang punya kapasitas 10.000 ekor sapi. Jadi bisa memproduksi 40.000 ekor sapi 1 tahun. Dan itu sebenarnya lahir dari kerja keras, nggak bisa instan, bukan yang instan. Nah, pada saat saya menentukan itu, kenapa saya pilih pada waktu itu, satunya adalah ruminansia. First, karena ini produk strategis yang penting. Produk protein untuk meningkatkan kita punya kemampuan intelijensi dan kualitas dari sumber daya pada butuh protein. Berarti itu program studi Belanjak lebar dengan 270 juta lebih penduduk. Dan Indonesia ini pasar yang luar biasa. Dan saya melihat bahwa keterkaitan industri kita tidak hanya berbicara peternakan dalam kecil, mungkin kalau kita di geologi kecil, tapi kan sebetulnya
interkonektivitasnya ini banyak banget, yang ini sebetulnya seorang profesional insinyur tahu itu. Karena semakin banyak interkoneksinya ini adalah peluang satu Udah ya, bisnis. Bu. Dan kita mesti tahu responsif dengan perkembangan teknologi. Semua yang kita geluti di insinyur itu pasti dia tidak akan lepas dari perkembangan teknologi. Ini penting banget. Nah, saya akhirnya saya bagikan ya tentang bagaimana profesional kita. Seorang insinyur ya profesi, kalau dulu belum profesi. Nanti kalau teman-teman selesai itu menjadi seorang yang profesional. Jadi punya profesi sebagai ahli geologi, sebagai ahli pakan, insinyur profesi mungkin di kesehatan, banyak banget lah ya. Nah, profesional ini melibatkan pencapaian standar tinggi secara konsisten. Standarnya itu bukan yang ordinary tapi extraordinary, but konsisten, baik dalam pekerjaan yang kita lakukan maupun dengan cara perilaku. Jadi di dalam pekerjaan kita punya standar yang cukup. Udah dibagiin nggak soalnya? Tapi ini Prof, perilaku kita juga menunjukkan seorang profesi harusnya perilakunya harus benar-benar punya perilaku atau attitude yang bagus. Nah, menjadi profesional itu membantu kita untuk mencapai hasil yang berkualitas tinggi. Karena kita standar pola pikirnya tinggi, attitude kita tinggi, dan itu konsisten, maka kita akan mencapai hasil, resultnya pasti berkualitas. Nah, sekaligus ini mengesankan dan menginspirasi orang lain. Bukan hanya untuk for myself, tapi untuk orang lain juga. Jadi sebetulnya seorang profesional itu harus bisa menginspirasi kepada orang yang lain. Itu yang paling penting. Ini paling penting. Nah, jadi perilaku profesional itu di tempat kerja, kalau kita kerja ataupun di operasional kita, itu perpaduan antara sikap kita, kemudian penampilan, ya ini berarti kan tata krama kita. Jadi kalau seorang profesional yang tidak punya attitude bagus, dia pasti berbuat yang nggak bagus. Nah, ini mencakup kita cara berbicara, berpenampilan bukan hanya kita punya cara pakaiannya saja, tetapi berpenampilan di dalam setiap apa yang kita sampaikan, tutur kata kita, mengambil keputusan pada saat kita bertindak, ini harus mencerminkan I am a professional. Nah, ini penting ini ya. Nah, rupanya komponen profesionalisme itu adalah ini yang paling penting. Ada 8 ini ternyata yang tidak mudah dan memang itu harus. Ada honesty, integrity, ini ada kejujuran. Jadi seorang profesional harus jujur dan punya integrity terhadap masing-masing. Kemudian kita punya reliability dan tanggung jawab, responsibility. Nah, ini yang penting. Respect untuk orang lain, karena kita harus bisa memberikan inspirasi pada orang lain. Compassion, empati. Jadi kita juga harus, orang lain itu bukan objek yang harus kita memberikan empati. Bahwa kita tidak bisa apa-apa kalau kita team is more better. Jadi kita tidak selalu mengatakan bahwa saya adalah superstar, but we have to create adalah super team. Karena itu yang empowering, itu good. Dan kita harus menyadari juga ada self improvement bahwa kita nggak bisa, kita harus improve. Kalau nggak ketinggalan zaman. Ini saya belajar, makanya saya senang ya, saya harus belajar walaupun bagi saya betul yang katanya bahasa kunonya itu long life education, ya saya harus lakukan. Karena kalau enggak kita kemakan dengan tuntutan saat ini. Tapi kita harus menyadari ada self awareness bahwa kita itu tidak, ini berarti kita nggak boleh sombong, kita ada limitnya lah. Berarti karena kita ya jangan punya kemampuan sekian ngotot kepada yang lebih tinggi. Mas ya, ini itu saja kita harus consistent improvement ini. Nah, setelah itu bahwa kita nggak bisa hidup sendiri, we have to collaboration. Ini communication, collaboration ini menjadikan satu hal yang sungguh luar biasa kalau kita mau berhasil. Nah, kemudian kita harus tahu ya bahwa itu advokasi ini, jadi kita juga harus menempatkan orang itu, kita tidak boleh ego lah ya. Ini komponen. Nah, ciri orang profesionalisme dilihat dari 3 aspek. Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang dapat dijadikan sebagai rujukan yang baik. Jadi rujukan yang baik, ini dasar ya saya. Jadi sekolah insinyur atau nanti profesi, bahwa kita harus punya keinginan selalu menampilkan perilaku yang dapat dijadikan rujukan yang baik.
Yang kedua, berusaha untuk meningkatkan dan memelihara perilaku profesionalisme melalui perwujudan perilaku. Jadi ini kita harus meningkatkan dan memelihara itu, dan itu harus improve, dan kita harus maintain, dan itu dengan setiap berbagai macam dalam penampilan, berbicara, penggunaan bahasa. Jadi jangan sampai seorang profesional bahasanya itu tidak mencerminkan seorang yang profesional. Ini penting. Nah, keinginan untuk senantiasa mengejar berbagai kesempatan untuk mengembangkan profesional dapat meningkatkan kualitas pengetahuan. Dan ini berarti talking about the improvement. Nah, ini penting. Nah, ini sangat luar biasa. Nah, sekarang saya mulai mengerucut. Ini mungkin teman-teman yang wira swasta, atau mungkin pada saat teman-teman yang di dosen ya, atau yang mau mengembangkan. Ini nih yang perlu. Hal penting kalau kita mau menyampaikan ke anak didik kita bagaimana yang harus diperangi kalau industrial kita bangun usaha. Ini penting. Kalau kita mau jadi pengusaha atau kita mau berusaha, atau kita menjadi profesional, kita mesti mau kehilangan waktu. Kehilangan banyak waktu kongko, kehilangan banyak waktu mager. Ini kita harus tahu itu. Yang kedua, selalu dihantui rasa takut. Ini dihantui rasa takut itu gini, aduh, nanti ini bisa enggak, bisa enggak? Ini kita harus perangin ini. Ya kita bukan berarti kemudian kita ngawur, tapi jangan sampai kita takut salah. Tapi kita belajar dari kesalahan. Makanya tadi belajar dari kesalahan itu sebetulnya kita harus berani, jangan sampai kita putus asa. Dan memang kalau kita mau berusaha ya ini yang harus diperangi, siap tanggung resiko. Jadi kalau katanya kalau seorang pengusaha itu jantungnya dua, jantungnya dua. Jadi ini kemudian mungkin akhirnya kalau namanya pengusaha penghasilannya nggak tetap. Tapi kalau saya jadi dosen, saya jadi pegawai yang tetap ya. Ini bukan berarti dosen nggak baik loh ya. Dosen itu kan sekarang katanya itu omongannya itu 1 sen, gajinya 1 dus. Jadi ini cerita deh, juga aja. Jadi gini. Penghasilannya nggak tetap, mungkin bisa banyak, itu nggak ada capnya. Tapi kalau karyawan ada capnya. Kalau kita mau itu ya kita harus jadi pengusaha ya dari ini profesional. Jadi dan ini kadang-kadang kita jenuh. Itu sebenarnya kita harus improve. Kadang-kadang kita gampang jenuh dan kadang-kadang rasa malas itu apalagi sekarang ini ya. Ini harus kita perangi. Biasanya kalau kita mau improve atau mau mengembangkan usaha itu orang-orang sekitar kita. Bahkan istri kita, gak usah dong, nanti gini, nah itu. Orang tua, tapi kita harus cermat, smart, tapi harus bijak. Ini juga, jadi tetap itu. Nah, ini yang paling penting. Ya, apa yang dikembangkan kalau kita mau sukses? Ya berani bermimpi besar. Mimpilah yang besar gitu loh. Jadi mimpilah mau apa. Tapi bukan hanya mimpi harus tanggung jawab, kita harus fokus. Nah, fokusnya apa? Pelanggan. Karena apa yang kita produce, apa yang kita hasilkan, apa yang kita servis, kalau kita di services, pelanggan. Dosen pelanggannya siapa? Mahasiswa. Nah ya, jadi fokusnya kepada pelanggan. Pengusaha ya fokusnya apa yang diusahakan, itu fokusnya pelanggan. Semua produk kita tidak bilang ini baik, tidak bisa, tapi yang diterima oleh pelanggan. Itu baru dikatakan sukses. Nah, dan ini yang penting, nggak boleh mudah menyerah. Apa tuh? Nggak boleh mudah menyerah. Kalau jatuh des gini, bangkit. Itu namanya itu kalau jadi pengusaha nggak boleh mudah menyerah. Tapi tadi yang di awal saya katakan memang ini penting. Kita tetap wise, rendah hati. Jangan sombong, karena sebetulnya pada saat kita sombong, kita pada titik yang sudah selesai. Itu. Jangan berpuas diri, harus improve, fokus. Saya sampai kasih 3 kali. You have to focus. Apa yang kita kejar? Fokus. Jadi jangan gampang. Jangan pernah mengeluh. Dan kemudian cari kesempatan. Karena opportunity itu cuma sekali datangnya. Kalau kita nggak ambil, yang ambil orang lain. Miliki passion. Ini penting. Jadi kalau dari itu kita harus miliki passion. Ini yang harus dikembangkan pada saat kalau kita mau menjadi seorang wiraswa yang sukses profesional. Oke. Tapi mungkin nanti satu saat kalau ada ini, Prof bisa dipotong, nanti kita bisa diskusi, kita lebih enak. Jadi supaya nggak boleh nanti kalau ini ya langsung
angkat tidak boleh, bisa komunikasi boleh supaya nggak kelihatan kayak ini. Jadi kita walaupun dibatasi jarak kita bisa gitu. Discuss saja kita. Discuss ya. Gitu. Nah, cuman ini saya mau kasih tahu kiat sukses dalam berusaha, kita harus bisa tahu melihat peluang. Karena yang mendasar perlu dilakukan di dalam langkah awal kita lihat itu peluang. Kadang-kadang orang yang minta maaf ini pinter saja nggak cukup, IQ saja nggak cukup, harus bagaimana dia emosionalnya, attitude, questionnya gimana. Tapi ada orang yang dia tahu melihat peluang. Dulu saya punya teman, IP-nya biasa-biasa saja, tapi ternyata menjadi pengusaha sukses karena dia begitu hebat melihat peluang. Kemudian peluang itu dia munculkan, kemudian dia kembangkan menjadi satu usaha. Nah ini, jadi jeli melihat peluang, cepat dan serta cekatan tangkap peluang itu. Karena apa? Karena peluang itu hanya datang sekali. Kalau enggak, orang lain yang tangkap. That is the most important. How kita ya, kita melihat dari peluang itu. This is, kalau kita mau ini. Kalau kita enggak, sayang banget gitu. Nah, kalau kita udah tahu gitu, ya kita talking about the data. Kita nggak boleh lah sembarangan. Kalau kita mau berhasil, profesional kan harus tahu gitu. Tadi kan data. Jadi kita harus lihat data bahwa data sebagai landasan yang penting. Langkah-langkah untuk berusaha melakukan itu gampang. Jadi kita harus rencanakan dan dikembangkan berapa besar peluangnya, kita lihat deh dalam usaha ini. Nah, di satu wilayah itu apa yang sebenarnya punya peluang itu. Kemudian dikembangkannya mempunyai kesempatan lebih luas apa enggak, seberapa besar bisnis yang akan kita create dan sebagainya. Kita harus tahu di survei itu. Ya biasalah, gampang dengan biasanya ini yang paling terkenal nih pakai SWOT analysis ya, kita pakai bagaimana strength-nya, kita punya kekuatan kita apa, kemudian kelemahan kita apa, kemudian ancamannya apa. Nah, kalau seorang pengusaha, saya melihat pertama kali saya lihat adalah opportunity-nya dulu. Nah, oh iya dong. Setelah lihat ini ada opportunity, saya lihat kekuatan saya apa, saya punya kelemahan apa, ini kemudian ancamannya apa. Itu yang saya coba kolaborasikan untuk mengambil peluang tadi. Ini penting. Tapi kalau kita nggak ngerti peluang, kita takut. Apa yang kita mau ketunjukkan kekuatan, nggak ngerti peluang. Peluang dulu saya lihat. Nah, kalau sementara di situ ada peluang, di situ masih ada kemungkinan untuk kita mau kembangkan. Nah, kenalin dengan baik kekuatan, kelemahan, opportunity, dan ancamannya apa. Ini yang paling penting. Nah, kira-kira perlu di ini nggak ini? Ada komen dulu atau gimana nih? Boleh. Baik, terima kasih Pak. Ini sebelum dilanjutkan kepada teman-teman yang ada di Zoom, ya, mungkin ada hal yang perlu dikonfirmasi atau ditanyakan kaitannya dengan apa yang sudah disampaikan, dan ini yang disampaikan sudah berdasarkan pengalaman. Ya, saya ada. Ya. Pengalaman ya, sudah berdasarkan pengalaman. Mungkin ini sangat-sangat penting bagi kita selaku dosen yang menjadi dosen bisa nanti hal ini jadi sharing juga ke mahasiswanya. Kemudian juga bagi yang praktisi mungkin ini juga hal yang memang sharing terbaik untuk keprofesionalismean di bidang masing-masing nanti. Saya kira walaupun ini bergeraknya di bidang peternakan, tapi yang namanya kaitannya dengan etika, attitude, kemudian apa tadi kaitannya dengan juga ada 8 komponen tentang profesionalisme, dari mulai integriti sampai dengan tadi advokasi dan lain sebagainya. Saya kira role-nya sama begitu ya. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di Zoom, saya persilakan untuk raise hand. Oh, sudah ada ya ini Pak Slamet ya. Pak Slamet Uria. Oh, Kang Slamet. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan Kang Slamet. Ya, Kang. Baik, terima kasih. Suaranya kedengar?
Pak Slamet mute-nya dibuka dulu, mau di mobil itu ya? Pak Selamat masih di mute. Oke, good. Iya, Pak. Bentar lagi di mobil. Mangga Pak Selamat. Baik. Eh, yang pertama adalah tentang profesional keinsinyuran ya, Pak ya. Kalau kebetulan saya di pemerintahan, Pak, Pak di Selamat. bidang peternakan, eh, apa yang membedakan ke profesional insinyur dengan kalau sekarang kan di Pemda ini, Pak, kalau di peternakan itu sudah ada fungsional, Pak. Kemudian fungsional itu sudah dilatih menjadi wastukan dan wastubit, Pak, di mana untuk mendapatkan menjadi pengawas mutu pakan dan pengawas mutu bibit ini harus ada sertifikasi, Pak, atau istilah lainnya adalah Serkom, sertifikat kompetensi, Pak, uji kompetensi, uji kom. Nah, yang membedakan dengan kita nih di profesional keinsinyuran dengan yang tadi wastukan wastubit itu seperti apa, Pak? Karena Ya, memang sekarang ini di kita juga di Pemda sudah mulai, Pak, uji kom untuk wastukan dan wastubit ini, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diulang Pak? bisa Atau... saya tahu maksudnya. Ya, oke. Saya Persilakan. sudah mengerti ini. Jadi memang betul kita kadang-kadang kan gini, buat apa ya saya sekolah di insinyur, kemudian buat apa saya nanti tadi sertifikat. Nah ini yang sekarang sebetulnya badan kejuruan atau badan di keinsinyuran ini sedang bekerja sama untuk nanti menata. Undang-undangnya sudah ada bahwa kita harus bersertifikat, tapi memang kita harus akui kita itu memang mungkin 2 step di bawah dari teman-teman profesi yang lain seperti kedokteran hewan, dokter, mungkin termasuk di notaris, termasuk lagi di apoteker. Nah itu memang sudah ada. Nah nanti memang sekarang lagi dikerjakan. Jadi seorang insinyur kemudian kalau profesinya yang dikeluarkan oleh PPI, nah ini tentunya kompetensinya akan berbeda. Contohnya wastukan, berarti seorang profesional insinyur profesi yang khususnya di bidang perbibitan. Atau kalau wastukan di bidang pakan, itu yang nanti teman-teman di perguruan tinggi mempersiapkannya itu lagi digodok dan nanti akan dilanjutkan sampai kepada pemberian sertifikatnya. Sehingga kalau saya punya sertifikat sebagai seorang profesional di pakan, maka nanti ke depan semua industri pakan ternak, baik pabrik pakan dan segalanya itu boleh beroperasional kalau punya insinyur pakan. Di breeding center dia harus punya insinyur, itu insinyur di perbibitan. Sama juga mungkin teman-teman lagi yang bukan hanya di peternakan, di yang lain-lain juga gitu. Nah ini kita step berikutnya sekarang lagi bebarengan, itu akan dikerjakan. Dan karena undang-undangnya sudah ada bahwa satu saat nanti kita nggak bisa apa-apa kalau sudah diterapkan benar nggak bisa apa-apa. Contohnya gini, teman-teman yang saya minta maaf ya mungkin teman-teman yang di geologi dan segalanya, saya contoh aja gini, di karantina hewan itu kalau tidak ada dokter karantina dia nggak boleh mengoperasionalkan. Saya meminta untuk legalitas sebagai instalasi karantina hewan setelah dilakukan proses pengecekan semua secara infrastrukturnya. Kemudian saya tanya siapa penanggung jawabnya, dan itu harus ada seorang profesional. Nah nanti yang lain juga gitu, saya kira itu. Dan saya kira Pak Slamet itu setuju banget bahwa nanti akan diterapkan seperti itu dan sekarang dalam proses, termasuk penyetaraannya, ya kan? Jadi sudah lulus insinyur, kalau yang teman-teman profesi yang lain itu langsung 3B kalau mau itu. 3B. Ya kan, kalau kita masih 3A, ya memang jumlah itunya aja beda. Tapi nanti pada sesuatu itu sekarang lagi diproses untuk di dalam kepegawaiannya itu akan masuk. Dan ini adalah proses. Tapi saya senang kalau teman-teman memulai sekarang, pada saat itu nanti diterapkan, at least kita sudah tidak menjadi persoalan. Jadi itu setuju banget bahwa nanti pasti wastukan dan segalanya itu nanti hubungan dengan, kalau peternakan, undang-undang peternakannya pasti akan ada persyaratan-persyaratan yang punya sertifikasi. Contoh lagi gini, seorang inseminator itu sekarang nggak boleh karena kalau tidak punya sertifikat sebagai seorang vet ya itu. Nah ini nanti akan itu. Pak Slamet itu ya. Jadi kalau yang itu detailnya itu saya itu. Jadi kebetulan yang hari ini memang saya akan share lebih bagaimana keprofesionalisan. Tapi saya tahu itu dan saya sangat mengerti itu.
Dan saya kebetulan juga masih masuk di dalam BK, dan itu menjadi proyek kita untuk segera bisa disetarakan semuanya dengan baik itu. Gitu, Prof. Terima kasih Pak Didi. Jadi mungkin sedikit saja bahwa memang sekarang untuk menempati posisi tertentu di pemerintahan ya di dinas juga sudah mulai mengacu kepada insinyur profesionalisme ini begitu ya, di mana yang memiliki insinyur profesionalisme itu lebih diutamakan kalau Ya, tidak salah. betul. Termasuk juga yang diwastukan tadi ya. Ini Ya. menarik nih teman-teman kita yang memang tidak memiliki sertifikat diwastukan, sekarang tidak ada yang bisa menempati dia sebagai menempati posisi itu sudah mulai. Dan memang ini sangat penting, profesionalisme ini tidak hanya di bidang pengusaha, tetapi juga di pemerintahan dan di industri-industri juga begitu ya. Ini akan berlaku undang-undang tersebut. Kalau sudah berlaku, nah kita di dalam konteks ini berarti kita harus menyiapkan diri kita ya. Bagi dosen-dosen yang ikut di sini kan nanti akan jadi dosen juga di profesi insinyur ini, jadi mempersiapkan SDM kita, lulusan kita jangan sampai ketinggalan dari yang lain sebenarnya. Oke, saya persilahkan yang lain kalau ada pertanyaan. Saya lanjutkan. Oke, kalau tidak ada, ada nih Pak Dwi Purnomo. Ini Pak Dwi Purnomo ini dosen Fakultas Teknologi Pertanian, aktif ya. Dia aktif lebih aktif di ini. Jagonya design thinking gitu. Ya, Pak Dwi ya begitu ya. Dia ahlinya di situ sangat-sangat banyak, dia jobnya juga banyak, kemudian pemikirannya juga bagus. Saya persilahkan Pak Dwi. Ya, terima kasih kesempatannya Pak. Senang sekali berbicara tentang profesionalisme ya sebenarnya. Secara yang penting sebenarnya yang jadi tantangan untuk menumbuhkan si profesionalisme itu adalah tentang hal-hal kualitatif ya. Tadi saya senang sekali berbicara tentang etika misalnya, tentang growth mindset, tentang segala sesuatu. Nah, gimana caranya kita bisa memelihara itu agar kita memiliki kemampuan untuk mempertahankan bahwa ada satu titik di mana kita mungkin udah lupa sama etika ya, tapi secara peraturan benar gitu. Secara peraturan benar, apalagi di era sekarang yang sudah mulai naga-naganya peraturan dipisahkan sama etika kan. Nah ini menjadi penting. Saya mungkin bisa berbagi pengalamannya Pak terkait dengan gimana caranya organisasi kita jadi organisasi pembelajar agar ketika kita lulus ini etika ini tidak hanya sekedar teori ya, tetapi juga kita jadi bagian dari agent of change yang bagian kualitatif ini seringkali diabaikan karena kepentingan-kepentingan administratif atau kepentingan-kepentingan peraturan, tetapi secara etika ini menjadi warning keras menurut saya di era sekarang ya, karena seringkali dikesampingkan. Gimana caranya kira-kira untuk memeliharanya dalam sebuah organisasi di mana kita berada dan setelah lulus profesi ini mudah-mudahan bisa jadi agent of change buat organisasi masing-masing, tidak hanya terkait bahwa saya punya keahlian ini, kompetensi ini, tetapi juga memiliki semangat untuk menebarluaskan hal-hal kualitatif yang tadi dijelaskan. Atur nuhun, Bro. Exactly. Langsung? Oke. Ini bagus banget ini. Jadi gini, memang harus ada yang disentuh kualitatif tadi. Saya sangat setuju banget. Memang yang disentuh secara kualitatif tadi memang pada saat posisi-posisi kita memproduce seorang menjadi seorang insinyur, memang kita harus ingatkan. Ini loh, bahwa sebetulnya orang yang beretika itu jauh lebih mempunyai kualitas produk yang akan efisien dan kemudian lebih sustain. Kalau toh sebagai seorang services, sebagai seorang pengusaha langsung, sebagai seorang dosen, sebagai pengambil kebijakan, di mana dia pada saat dia mengerti bahwa keprofesian itu ada yang menjadi dasar juga yang penting, yaitu etika, dan itu harus di brainwash, diingatkan sehingga menjadi habit, maka dia akan mengembangkan, itu akan menjadi panjang, menjadi lama. Itu yang di kualitasnya harus. Tadi saya katakan, saya mendasari awal dari kualitas ini, etika itu penting. Ya kita kemarin lagi ribet lah ya, bicara etik sampai dikatakan pelanggaran etik tinggi dan segalanya macam-macam. Itu kan karena memang sebetulnya melupa
bahwa ini penting. Nah, itu di dalam secara kualitatifnya. Tetapi di dalam bagaimana untuk itunya, maka nanti pasti akan tumbuh organisasi-organisasi profesi. Mereka ada dewan etik. Nah, dewan etik ini yang harus dibentuk, di mana pada saat seorang profesional, seorang insinyur profesi, dia melakukan pelanggaran etik, ya dia harus ada punishment-nya. Nah, ini yang paling penting. Nah, kalau saya dikatakan kemudian saya di pengusaha langsung terjun di dalam industri, ternyata bahwa orang yang melakukan profesinya dengan etika yang ditempatkan di atas segala-galanya, baik di dalam macam-macam ya, taat bagaimana berdagangnya, bagaimana berkomunikasinya, bagaimana menggunakan bahan-bahan yang memang harus bertanggung jawab kepada pelanggan, nggak boleh menggunakan bahan-bahan aneh-aneh. Ternyata itu yang menjadikan saya bisa sustain. Dan itu yang paling penting. Saya kira disentuhnya dari situ. Jadi yang kualifikasi ya ini harus kita teruskan itu. Tapi terakhir ya kita tidak bisa ini karena tergantung pada di aplikasi. Tapi kalau saya ditanya bagaimana, saya lebih menempatkan etika itu di atas segala-galanya supaya saya bisa sustain. Dan rupanya ada yang saya takuti yang di atas. Kalau saya etikanya ngawur, kacau nanti. Itu kualifikasi. Tapi bersyukur 35 tahun di industri saya potong, saya masih bisa bertahan dan ini saya kira luar biasa. Jadi, gitu. Etika ya, hal-hal kualitatif memang terkadang diabaikan begitu ya. Memang kalau kita lihat begitu ya, etika itu nggak bisa dituntut, Pak. Kenapa? Karena tidak diundangkan, tidak dibuat dalam aturan-aturan tertentu. Namun demikian memang mungkin kalau kita kan orang timur Pak ya, sebenarnya modalnya modal besar di kita untuk profesionalisme itu, etika itu sudah menjadi bagian daripada kehidupan. Katanya Pak, katanya ya, dan memang betul nggak itu Pak? Ya, itu betul. Betul ya. Tapi sekarang kan sudah mulai pudar nih, mulai pudar. Tugas kita juga harus nanti kalau kita sudah profesional kita membentuk asosiasi dan saya kira itu harus menerjemahkan dalam bentuk yang lebih bukan kualitatif, lebih yang memang itu kuantitatif sehingga bisa walaupun ada yang tidak mungkin bisa disentuh, tapi minimal bagian-bagian tertentu kita harus siapkan. Nah itulah tugas kita menyiapkan konsep itu. Dari etika itu dibuat indikator. Ya, indikator yang bisa. Oh gitu ya. Itu yang harus. Jadi kan sebenarnya kalau etika itu menurut literatur itu adalah hal yang memang pengaturan yang dibuat oleh organisasi sendiri. Di mana di sini berarti PII membuat aturan sendiri, membuat etika sendiri ya. Bagaimana sih seorang profesionalisme itu begitu ya menjalankan tugasnya. Kalau tidak salah ada masing-masing ada bakuan. Ada. Bakuan apa namanya Pak? Jadi kompetensi baku ya, bakuan kompetensi baku yang harus menjadi standar minimal. Kemudian itu pada saat dilakukan. Tapi nanti sebetulnya ada juga poin-poin yang memang pelanggaran-pelanggaran itu pasti ada. Ada ya. Nah itu ya. Tapi sebetulnya ini kita masih improve dan Bapak Ibu semua bisa harus memberikan itu penting banget. Kalau saya taruh di atas, selama dia beretika sebagai seorang profesional. Maka sebetulnya kita akan bisa menghasilkan produk ataupun hasil yang kualifikasinya bagus dan itu sustain. Jadi kalau saya lihat ada dua di insinyur profesionalisme itu ada dua ya, ada kompetensi wajib sama kompetensi pilihan. Di mana kompetensi wajib itu yang pertama adalah justru etika ya. Yang pertama etika, yang kedua adalah bagaimana mengelola sebuah organisasi, kemudian K3L dan satu lagi saya lupa. Yang lainnya adalah kemampuan-kemampuan pada bidang masing-masing seperti peternakan, pertanian dan lain sebagainya. Itu ada di pilihan ada tiga ya. Ada pilihan ya. Kompetensi profesinya, kompetensi di dalam usaha etikanya, kompetensi di dalam operasinya. Oke, ya. Jadi itu Pak Dewi memang di profesionalisme insinyur juga kaitannya dengan etika dan hal-hal yang sifatnya kualitatif ada penilaiannya sehingga nanti seseorang itu ketika kita memasukkan FAIB kalau secara teknisnya begitu nanti dinilai apakah ini memiliki kualifikasi apa gitu ya, kompetensinya sejauh mana. Terima kasih Pak Dewi. Apakah ada hal lain?
Izin menyimpulkan mungkin tadi. Jadi mungkin tidak hanya sekadar numbers ya, tapi tadi saya mencatat satu hal penting yaitu keberlanjutan ya. Bahwa apa yang kita kerjakan tuh justru judulnya tuh di apa ujungnya di sustainability, bukan begitu? Terima kasih Pak jawabannya Pak. Oke, siap. Ya, good. Oke. Nah, Masih banyak materinya. beberapa sampai jam berapa? Ini nggak sengaja ngomong ini banyak. Sampai Sudah jam bosan? 12, sampai jam 12, 2 jam lah. Oke, saya lanjutkan ini yang khusus untuk profesional kalau kita mau berusaha ya. Ya, Jadi, oke. oke, jadi kalau tadi yang ketiga rupanya jadi betul teman-teman selain etika memang ya jangan takut kita berinovasi karena saat ini kalau kita lihat begitu banyak menjamurnya usaha-usaha kecil, usaha menengah dan macam-macam yang dulu kita tidak pernah melihat bahwa itu menjadi satu usaha yang menarik, bisa menjadi booming gitu loh. Apa saja bisa dilakukan untuk menjadi satu unit usaha dan itu booming. Berarti ini kan sebetulnya kita melihat bahwa peluang ini banyak. Tergantung sekarang. Tadi apakah bisa sustain, apakah bisa lama, ini yang kita melihat, ini yang harus ini. Nah oleh karena itu di dalam persaingan yang ketat saat ini mesti punya keunggulan. Pada saat kalau kita mau sustain, ya produk kita harus bagus, delivery kita harus bagus. Seorang dosen atau fakultas atau perguruan tinggi kalau mau bagus, produknya harus bagus. Mendeliver kepada semua apa yang memang diharapkan nanti itu dari kurikulumnya itu harus bagus. Ada yang deliverynya mendelivernya kurang bagus. Kalau di industri usaha pasti lebih jelas. Yang lain juga bisa. Servis kita, pelayanan kita. Karena pelanggan kita sekarang otaknya itu di dalam benaknya macam-macam. Dia kan bukan hanya melihat produk aja. Oh lulusannya bagus. Kalau di dosen ya bukan itu. Tapi apakah lulusan itu siap pakai, bagaimana dilayani, bagaimana caranya, bagaimana habit atau kebiasaan ataupun atmosfer di dalam universitas itu ternyata orang berpikir itu loh pelanggan. Kemudian fungsinya bagaimana, desain kita bagaimana, dari setiap produk maka kita akan diuji kalau itu bisa bersaing di dalam dunia nyata persaingannya, produk itu bagaimana, delivery-nya bagaimana, service pelayanannya bagaimana, maka ada sekarang atau self service itu yang paling penting ya kan. Jadi gitu, ada kemasannya, bagaimana utilisasi itu fungsinya, bagaimana desainnya. Kadang-kadang ada yang bentuknya, saya lihat itu kalau kita lihat gemblong itu sekarang kalau ditaruh di dalam kertas plastik kresek gitu tidak terlalu. Ada sekarang dikemas begitu rapi, kemasannya rapi banget, isinya gemblong. Itu contoh ya. Nah, inovatif kreatif tidak pernah berhenti. Enggak pernah berhenti. Ini yang paling penting. Nah, yang keempat, ini. Kalau kita mau, even teman-teman dosen, even pegawai, even yang di industri langsung, kita harus tahu pasar kita siapa. Nah, sekarang kalau kita, contohnya teman-teman yang di Unpad, pasar kita siapa? Nah, ini yang paling penting. Orang mana? Tapi sekarang kan sudah global. Jadi dalam membangun satu usaha otomatis membuat kita harus berinteraksi dengan banyak orang. Dengan banyak komponen. Hal ini yang terkait dengan pengenalan usaha kita di masyarakat luas. Jadi banyak sekali kadang-kadang pilihannya ada ya. Kalau perguruan tinggi yang tidak improve, dia ya udah gitu aja ditinggal. Ya ini salah satunya melalui proses pemasaran. Jadi kita lihat apa yang dibutuhkan pasar, kemudian ditarik ke dalam untuk kita mempersiapkan produk, baik service, produk services, produk yang memang itu di operation, produk lain-lain. Pegawai negeri juga gitu, kita di mana kan pasti ada produk dong. Kalau kita di penelitian kita cari produk hasil penelitian. Gitu. Karena konsumen kalau zaman dulu konsumen itu hanya mengkonsumsi, tapi konsumen sekarang dia itu sharing, dia bisa saving, dia bisa, ini yang penting ya, mereka bisa memetakan gitu loh. Ini yang penting. Jadi kita harus tahu bahwa konsumen sekarang sudah sangat luas, tidak seperti dulu hanya mengkonsumsi. Karena di dalam kebutuhan customer, di dalam benaknya itu banyak sekali. Apakah produk itu diproduk dengan baik, dengan attitude proses yang bagus, kesehatannya bagus, bahkan sampai itu apa digunakan dengan manajemen yang bagus. Apakah kalau di dalam usaha itu menggunakan
tenaga kerjanya dengan di-hire dengan memperhatikan manusiawinya dengan baik, itu sampai ditanya loh, apakah produk ini tidak ada kontaminasi dengan itu, semua akan ditanya. Kalau dulu kan konsumsi aja. Nah ini yang penting. Maka kalau kita di menservis, kita harus penting kenali kebutuhan dan keinginan customer kita. Satu apa? Konsumen kita. Empati. Kita harus fair. Jadi kita harus fair. Kalau ini bagus ini, tapi kita nggak fair. Kita harus transparan. Jadi banyak kalau kita lihat, aduh, makanan-makanan yang kita instan, yang intermedian yang dibuat begitu luar biasa, tapi banyak kontaminasi, kita nggak mau menggunakan chemical. Kita harus gampang dikontrol, informatif, kemudian kita punya accessibility yang bagus. Ini servisnya loh. Tapi produk need-nya, fungsionalnya gimana, dia fungsinya gimana. Nah, kompetitif nggak harga. Tapi sekarang customer belum tentu harga yang paling murah itu kemudian dipilih. Belum tentu. Ini yang paling, karena konsumen kita sudah berkembang. Dia yakin nggak, bangga nggak, convenient nggak dengan menggunakan produk kita. Sama juga kalau kita pendidik, convenient nggak anak didik kita itu kan gitu ya. Experience ini produk kita, kemudian desain, reliability-nya, keandalannya bagaimana, performanya, efisiensi, dan compatibility-nya. Dan ini kalau kita mau, ya kita harus siapin ini. Kalau kita mau profesional. Nah, kembali yang kemarin, seorang insinyur, seorang ini, kita harus fokus kalau kita membangun satu industri. Fokus dapat didefinisikan sebagai kemampuan konsentrasi pada tingkat kepekaan satu objek tanpa menambah hal lainnya yang bisa mengurangi bahkan menghilangkan kualitas konsentrasi itu. Jadi ini sebagai kemampuan konsentrasi, ya kita gak gampang lah beralih, ini belum apa-apa, belum selesai, pindah lagi, belum sampai. Kadang-kadang kita menghadapi persoalan dan itu butuh waktu. Ya, kita butuh fokus. Nah, fokus ini pada ingat kita punya impian. Kita mau apa? Nah, contohnya IPB, Unpad mau apa? Fakultas yang ini mau apa? Pertanian mau apa? Ini kan kita harus itu kan, kalau kita tidak menempatkan mimpi kita, ya kita akan, mungkin ada yang lain mimpinya jauh lebih di atas, orang berbondong-bondong ke sana menurut itu karena memang mereka acceptable dengan kebutuhan yang sekarang. Ini yang penting. Fokus pada solusi, jangan terjebak pada masalah. Jadi kita kadang-kadang harus meninggalkan langkah kita, pindah sebentar, jangan kita tuh masuk dalam pasungan masalah. Jadi saya pernah gini, Prof. Kalau kita ketemu, bagaimana ekonomi tahun ini? Waduh, masalah ini. Ketemu lagi, ini gimana? Masalah. Ketemu, tanya sana masalah. Akhirnya kita, kalau itu meyakinkan, memang masalah ini. Jadi kita masuk dalam orang yang bermasalah. Karena kita fokus di situ. Tapi di waktu tertentu, saya juga gitu. Kalau melihat nggak mudah, 2 tahun, 3 tahun pada saat kemudian kena COVID, industri itu luar biasa. Mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Pada saat di lockdown, nggak ada daya beli, kemudian mentransportasikan barang nggak bisa, perbankan itu juga tidak mudah. Itu pada waktu itu semua masalah. Tapi saya mencoba melihat satu titik cerah lah. Apa ya masalah? Indonesia ini butuh protein. Indonesia ini orangnya 270. Ini ada satu potensi yang masih itu. Titik kecil itu aja yang pada waktu itu tertutup dengan awan persoalan di COVID. Saya masih bisa melihat itu. We still have opportunity to do. Nah, kemudian apalagi? Baru aja sebentar COVID belum selesai, kena penyakit mulut dan kuku. Kena LSD. Tapi saya bilang, opportunity itu kan gak hilang. Kan gak ada sih orang yang gak makan daging. Gak ada sih orang yang gak makan bakso. Gak ada sih orang yang gak butuh protein. Karena butuh kualitasnya ini. Dan kita lihat Indonesia sendiri, Kemari Palo Jinawi, ini butuh sesuatu yang di-empowering. Nah, dan ini semua rencana dapat dilakukan dengan efektif dan efisien dengan hasil yang lebih terukur kalau kita fokus. Jadi ternyata mesti berubah. Bisnis before COVID dan after COVID berubah. Berubah. Nah, inilah pentingnya kita menganalisa.
Bentar, saya potong dulu ya. Oke. Saya kalau tanya ke semua pengusaha ya sapi ya, ini mohon maaf ya ke yang lain. Mungkin ini bisa jadi bahan juga karena semuanya ini masalah-masalah tadi, Bang. Ya. Kalau saya tanya ke semua feedlotter, ke semua pengusaha, kalau urusan untuk di bisnis sapi, dia bilangnya bisnis sapi saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ya. Hampir semua ya. Nah, bagaimana memandang itu titik apakah ada titik peluangnya ke depan? Ini kaitannya dengan bagaimana kita memanage masalah itu sehingga nanti akan keluar simpulan berupa langkah-langkah yang memang bisa dilakukan. Ini akan berlaku secara umum lah, tidak hanya di peternakan gitu ya. Betul, tidak baik-baik saja bukan berarti kan sudah finish. Bukan kemudian kiamat. Memang saatnya dan kita harus tahu memang satu saat roda itu putar lah. Ada satu apa yang tadi itu. Nah, tidak baik-baik saja, tapi opportunity kan nggak hilang loh. Opportunity, kebutuhan daripada protein itu tidak akan hilang dengan yang tidak baik yang sekarang. Kecuali kalau sudah nggak mungkin, ya kita. Tapi ini masih punya possibility. Itu yang kita lihat. Nah, sekarang kita meredesain, diredesain apa yang harus kita lakukan tadi. Polanya harus berubah. Produk kita harus dirubah. Itu yang saya lakukan. Sehingga kita bisa survive saat ini. Dan kalau kita lihat, kita tidak pernah menyangka dulu bahwa begitu maraknya kita hanya menggunakan apa-apa, beli pisang goreng aja sudah harus pakai QRIS. Dan sekarang nanti lama-lama kita nggak butuh itu. Kita nggak pernah menyangka loh itu. Dan begitu maraknya semua, kita nggak pernah menyangka. Kita nggak pernah menyangka dulu aplikasi kalau kita mau pergi kemana-mana harus cari ke ojek pengkolan, dan sekarang begitu sangat mudahnya. Nah, ini kan apakah ini terus ini lama-lama kan improve, dan itu tidak berhenti di situ. Saya bilang pada satu saat desainnya harus diredesain kembali, bahwa tetapi opportunity itu tetap ada. Karena kan nggak mungkin orang Indonesia nggak butuh protein. Oke, tapi jangan menggunakan artificial yang menggunakan chemical. Ini yang paling penting. Ya, jadi apa yang menjadi titiknya? Opportunity itu still there. Itu. Thank you, Prof. Ini bagus banget dipotong saya tadi. Nah, oleh karena itu kita harus punya berpikiran yang global. Jangan melihat hanya skup kecil. Jangan kita fokus masalah memang lagi susah. Jangan fokus susah-susahnya. Tapi pindahlah sedikit ke yang tadi itu melihat opportunity. Kita berpikir global. Ya, aduh kalau saya lihat itu dulu industri 4.0 itu kan jaraknya dari 3.0 itu kan cepet banget gitu loh. Itu cuma 50 tahun ya kayaknya. Awalnya 100 tahun loh. Dari uap, dari kemudian listrik, dari kemudian industri yang secara massal menggunakan semuanya itu dengan sekarang ini itu jaraknya 100 sekarang 60. Ini 5.0 udah mulai itu kan. Jepang sudah community 4.0 udah jalan 5.0. Ini jadi revolusi industri ini membawa tatanan kehidupan global sosial. Kita sudah melalang buana, mau melihat kemana aja is easy. Kita dibawa awan-awan big data sekarang ini. Kita nggak bisa apa-apa. Kita sudah gitu. Nah, ekonomi sampai budaya ditandai dengan masifnya dominasi IT. Nah, ini kita nggak mau, kita harus sadar. Dan kita berubah. Dan ditandai bertemunya teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Ini jadi satu sekarang. Maka ini yang kita harus sadar. Maka semua industri mau nggak mau, ya kita harus ada di situ. Pola usaha yang konvensional pasti akan ditinggalkan. Dan itu harus ini. Maka ini yang paling penting, teman-teman di industri atau dimanapun juga, di unit apapun juga, di komoditas apapun juga, you have to change. Harus dirubah. NC, tuntutan mahasiswa juga beda. Nah, kalau kita dulu, saya tahun 80-an belajar itu, bukunya tebel-tebel, tasnya banyak. Saya lihat anak-anak kita, emangnya ada yang bawa buku? Enggak. Ya, tadi kan tidak sebanyak dulu kan ya. Ini yang paling pola perpustakaan aja sudah berbeda sekarang. Nah ini contoh. Maka kita harus benar-benar berpikir global. Karena kalau tidak kita akan terancam. Nah ini yang saya mau sampaikan. Jangan takut mencoba dan memulai. Ini yang paling penting di dalam profesi ini. Dan
Saya bersyukur saya bergabung dengan semua teman-teman yang saat ini lagi menggeluti di program keinsinyuran. Jangan takut untuk memulai, karena pada suatu saat Undang-Undang 2014 akan diterapkan dan kita sudah siap. Tapi yang paling penting kan bukan legalnya, tapi kita punya lah knowledge, pengetahuan tentang keprofesionalan itu yang paling penting, karena itu yang sebenarnya akan membawa posisi hidup kita ada di mana. This is the most important. Thank you, Prof. Mungkin bisa diskusi, Prof. Sudah nih, beres nih. Boleh? Nanti sambil diskusi. Terasa baru sebentar, Pak. Oke, saya terlalu santai. Saya minta maaf ya, bahasanya bahasa santai-santai. Saya pakai baju juga yang tidak serapi kalau mau budget. Kita ingin seperti ini. Baik teman-teman semua, itu tadi paparan bahan diskusi dari Didik, gitu ya. Kami persilakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang akan mendiskusikan ataupun menanyakan hal-hal terkait dengan bagaimana sih profesionalisme di dunia industri itu seperti apa begitu. Kebetulan kita di sini ada pelakunya dalam bidang. Mana kami persilakan. Suara. Ya, maka dipersilakan. Ada di ini nggak? Ada chat? Nggak ada ya? Jadi saya bingung, saya didengarkan enggak tadi. Jadi dari paparan tadi ya saya lihat dari pengalaman Pak Didik memang saat ini fokusnya ke etika ya, memperbaiki etika. Mungkin etika di sini kalau diterapkan dalam konteks apa yang lebih praktis seperti apa tuh Pak Didik? Pertama gitu ya, kalau di company saya, memang kemudian saya HRD saya, dia harus jadi HR, dia harus mendevelop anak semua staff itu tentang pentingnya etika. Karena kan sebenarnya untuk internal dan eksternal. Karena produk kita itu kan hasil dari kolaborasi secara operation di internal. Itu harus dilakukan secara teamwork dan satu bahasa dan dilakukan dengan beretika. Jadi gini, kalau dia melakukan contohnya instruksi yang ini, dia berbeda satu dengan yang lain karena mungkin etikanya yang ini yang kurang bagus dan segala, itu akan menjadi satu kontraproduktif. Ini yang kita tahu dan saya selalu bilang bahwa hasil ini bukan hasilnya satu orang, tapi hasil tim ini. Jadi etika untuk kita saling mengempati, saling menghormati, saling terbuka untuk menerima itu penting. Yang kedua gini, saya harus meredesain. Jadi sekarang pola di perusahaan ataupun di industri itu sekarang harus berbasis teknologi. Berbasis teknologi. Dan kita sudah tidak terlalu banyak. Kalau dulu kan harus, kalau minta maaf ya, maaf saya bukan manusia. Kemudian kalau saya di perusahaan sapi itu dulu kita harus saling bahwa kalau ini marketing kita bawa duit yang banyak gitu diberangkas dihitung, sekarang udah enggak. Mereka sudah menggunakan dan kalau dia butuh sesuatu dia harus datang, sekarang dia sudah melihat dan kita pasang satu alat komunikasi video komunikasi, ini sapinya seperti ini, modelnya seperti ini yang seperti ini, mereka bisa direct melihat di dalam dia punya alat mereka, baik di gadget mereka. Kemudian pada saat itu dia bisa langsung komunikasi baik itu. Terus kemudian pada saat dia oke, saya datang. Jarak di dalam, minta maaf saya tidak punya saya. Kalau di saya office itu kan ada memang ada sentral komputernya. Kemudian ke operation itu jaraknya bisa 500 sampai 1 kilo ke kandang yang paling jauh. Nah, dulu kan mungkin ditimbang dulu, dilihat dulu, bawa gitu. Sekarang mah enggak. Mereka bisa lihat pada saat itu juga dengan real time dia bisa melihat modelnya gimana, dan kemudian pada saat dia datang semua kebutuhan administrasi surat jalannya udah ada semua. Nah itu kalau enggak kecepatan delivery itu menjadi penting. Kalau kita nunggu sampai itu servisnya lama, dia pindah. Sampai segitunya loh. Ini. Jadi kita harus meredesain semuanya, baik dari terutama yang perlu yang saya selain daripada operationnya,
adalah human resources-nya. Karena itu yang mengendalikan di situ. Bagaimana tuh human resources yang dibutuhkan di dunia industri ini? Satu yang dia memang selain kompetensinya harus dikembangkan, jadi jangan terlalu pelit untuk bisa mengimprove knowledge ataupun pengetahuan. Karena itu menghasilkan hasil yang untouchable, gede banget. Dibandingkan dengan uang yang saya savingkan untuk membiayai mereka untuk dia belajar. Karena pada saat dia punya pengetahuan yang improve, dia bisa bahasanya gede. Kemudian yang kedua memang bagaimana kita harus menciptakan sistem. Saya ada di sini loh, sekarang ada di Bandung. Tapi operasi saya di sana, ya kan. Padahal itu daerah, buktinya saya bisa seperti gitu. Jaga tidak menganggap bahwa operation itu kalau saya selalu ada di sana bahwa itu dan berjalan baik itu the best. Bukan. Itu seorang profesional yang salah. Tapi saya ada dimanapun juga operation berjalan dengan baik karena sistem yang sudah disepakati bersama kita gunakan sebagai rujukan dan berjalan baik itu yang paling benar. Autopilot dong. Autopilot dalam sistem, tetapi tetap dalam decision itu harus. Jadi kita harus tahu. Nah kembali ke talking about etika. Nah ini tadi Pak Slamet ya. Pak Dwi tadi betul. Ini kembali bahwa saya memang terus ini dan terus terang ya saya harus siapkan. Selain dari itu minta maaf ya ini bukan sok ini ya. Secara periodik memang kita sering kumpul, kita undang untuk yang pencerahan secara religius. Nah, yang bisa lakukan lah yang bisa kita sentuh bahwa ternyata ini. Ya walaupun itu enggak 100% nanti pasti namanya orang ada yang itu. Tapi ini penting. Penting ya. Penting etika. Oke, mungkin dari ini bapak-bapak dan ibu-ibu, mangga saya persilahkan kalau ada yang mau didiskusikan lebih lanjut, silakan. Atau main ke farm dulu boleh nanti. Saya tunggu kalau ada yang Tuh, mau main. bapak-bapak dan ibu-ibu dipersilahkan untuk main ke farm. Farmnya yang ada di mana? Di Lampung. Di Lampung ya. Silakan nanti saya kalau teman-teman mau lihat apakah betul yang saya sampaikan itu adalah hasil yang saya tuliskan tadi adalah hasil manifestasi yang sudah saya lakukan, bisa melihat di sana. Atau kalau mau penelitian silakan nanti tinggal call aja. Saya akan support. Boleh bermalam di sana juga. Di sini ada ahli teknologinya, boleh. apa begitu ya. Iya. Bisa ya riset di Bisa, sana ya. bisa. Kaitannya dengan ini. Saya akan melihat nanti ya win-winnya gini. Saya butuh dikasih hasil risetnya juga kan gitu. bagus. Ya tentulah. Kalau berbicara tadi tentang etika, bahwa saya lihat dari penjelasannya, saya simpulkan ya bahwa dari etika itu diterapkan dalam sebuah prosedur mungkin ya, dalam sebuah prosedur, kemudian prosedur juga tetap ada kontrolnya Pak ya? Ya. Oke. Kemudian tadi berbicara tentang market begitu ya. Tadi kan begini, jadi memang pada saat ini orang-orang banyak yang mengembangkan dan memang itu sudah menjadi tren sekarang itu. Istilah market oriented ya. Kalau bahasa ininya ada yang menentukan segmen pasarnya segala macam begitu ya. Nah, kaitannya dengan profesi insinyur ya, profesi insinyur dalam melihat satu segmen pasar, kemudian peluang pasar, kemudian juga yang sudah digarap oleh Pak Didik kaitannya dengan pasar itu seperti apa? Contoh misalkan Pak Didik produksinya sapi ya, sapi potong, bakso juga. Bakso saya ada ya. Jadi kita kerjasama. Kerjasama ya. Kira-kira penerapan atau kompetensi seperti apa sih sehingga bisa melihat peluang pasar dan lain sebagainya begitu ya? Kan begitu ya tadi ya? Ya. Jadi kita memang harus tahu pasar, bahwa pasar itu yang dibutuhkan apa. Oke. Kalau kita tidak mengerti apa sih yang dibutuhkan apa, karena pasar itu floating, dia tuh improve. Tidak seperti ini saja. Orang pola makan kita, apalagi generasi di bawah kita sudah tidak bisa dulu. Kalau kita mungkin dulu ya kita makan nasi uduk udah oke, mungkin anak sekarang mungkin akan beda. Perubahan pola pasar, kebutuhan pasar dipengaruhi juga memang perubahan daripada
kebiasaan pola kerja dia, kebiasaan aktivitas dia kan berbeda. Kalau dulu kan kita berbeda. Sekarang ini mau serba cepat. Makan makanan-makanan yang instan dan segalanya akan lebih cepat pada waktu-waktu tertentu. Dulu ngeriung. Sekarang anak kita berbeda lagi, riungnya kan beda ngeriungnya. Ini kan beda. Nah, ini yang paling. Nah, kita harus tahu, kita deskripsikan, maka pasar itu apa yang dibutuhkan. Nah, ini yang paling penting, Prof. Jadi kita harus jangan malas untuk melihat pasar. Kalau ada customer atau konsumen kita yang komplain, itu customer, kalau saya malah itu adalah yang paling bagus. Yang komplain itu yang paling bagus Iya. ya. Karena dia pasti masih pingin kerjasama dengan kita. Kalau yang nggak komplain, dia langsung pergi. Nah, apa yang harus saya lakukan? Saya membuka itu kesempatan untuk komplain. Menurut Anda apa? Oke, saya kasih kesempatan. One day saya invite juga dia. Yang ini model ini menurut Anda kurangnya apa? Dan ternyata antar daerah aja need-nya beda. Saya suka yang model gini, Pak. Saya suka yang model gini, Pak. Nah, jadi kita harus tahu ternyata saya benar-benar konsumsi Bandung sama konsumsi yang ada di Sumatera beda banget. Beda ya. Dan saya harus tahu. Dan itu saya benar-benar. Kalau orang di sini ada butuh katakanlah berapa komponen daripada ketebalan lemak berbeda. Cara kebiasaan motongnya berbeda. Itu kalau di industri sapi. Nah, kita harus mengerti apa yang menjadi perubahan dan tuntutan pasar, kita tarik ke bawah, ke operation, kita siapkan itu. Tapi kita harus ada komunikasi. Karena customer atau konsumen itu punya pemikiran yang berbeda dengan yang dulu. Nah, maka kita harus kanalisasi dong. Jadi apa yang dimauin ngomong sama kita. Karena sehebat-hebatnya kita memproduksi segala sesuatu. Kalau kita dosen juga mahasiswa, ada yang lulusan mahasiswanya, kalau yang di geologi mungkin yang banyak sekali berbeda-beda karakternya sesuai dengan komoditasnya. Kalau kita tidak bisa menjawab apa yang diminta oleh pasar, nggak ada gunanya. Jadi kita harus ditarik ininya, ini yang paling penting. Ini yang paling penting ini. Ini yang harus benar-benar dilakukan, kita harus tahu dan kita jalin komunikasi. Jadi jangan dianggap customer itu ya sudah selesai jual selesai. No. Tapi itu kayak ya change-nya aja. Jadi komunikasi mau konsisten itu harus benar-benar efektif dan efisien. Itu yang paling penting gitu. Apa Mas Ahmad? Oke, jadi kalau melihat menyimak penjelasan tadi kaitannya dengan pasar ya. Kalau di ini Pak Edik ini secara ini sudah menerapkan apa yang namanya empati. Jadi melakukan empati terhadap pasar itu membutuhkan apa, barang yang seperti apa kan gitu ya. Kemudian juga jangan marah kalau dikomplain, jangan marah. Dikomplain jangan marah. Itu bagus tuh untuk customer relationship-nya di situ memang gitu ya. Jadi di dalam menciptakan produknya ini sudah menerapkan yang namanya co-creation, di mana membuat produknya itu berdasarkan begitu ya pendapat si customer, kemudian diturunkan ke operation tadi ya, produksi. Artinya di situ menciptakan value-nya itu berdasarkan keinginan konsumen ya. Benar. Value proposition ya di situ ya. Itu betul. Oh, berarti ini sudah BMC aplikatifnya sudah begitu ya. Kita membuat produk kita menurut kita bagus, tapi kalau nggak sesuai dengan yang diminta buat apa? Produk kita juga nggak akan kan produk kita delivery kepada konsumen yang akan mengkonsumsi atau yang menggunakan. Nah, kalau dia nggak acceptable dengan yang dibutuhkan, produk kita untuk siapa? Kan bukan untuk kita sendiri. Itu Prof. Jadi secara umum yang untuk insinyur profesional itu kan tidak hanya dari sisi ini ya, sisi teknis, tapi juga harus berpikir mulai global ya. Global kaitannya apapun begitu yang profesinya tetap kan selling nomor satu kan, harus bisa dijual kan itu ya, harus bisa dijual, baik kemampuan teknis, sosial ekonomi itu semuanya harus bisa dijual. Dan ini sebentar, ada nggak ini dari mana? Chat atau di mana? Chat atau dari teman-teman yang akan didiskusikan? Atau bisa suggest untuk saya boleh. Kalau materi nanti di-share, diambil aja. Dia bisa diminta langsung dibawa. Jadi ini adalah untuk memberikan gambaran bahwa
betapa pentingnya profesi keinsinyuran dan apa-apa yang harus Ya. dimiliki oleh seorang insinyur itu tidak hanya pada bidangnya. Gitu. Kalau pada bidangnya sudah pasti pada ahli, Ya. tapi juga keahlian itu dalam penerapannya harus diinikan dengan etika, attitude yang tadi ya sopan santun dan lain sebagainya, begitu ya. Ditambah dengan berpikir yang kreatif Pak ya. Itu ya. Saya kira kalau di bidangnya top mereka. Gitu. Iya, saya tahu persis. Saya itu tahu persis. Memang kebetulan saja kita lebih dulu Pak Didik. Jadi mereka nanti yang di sini dosen-dosen calon dosen-dosennya Pak. Calon dosennya untuk program insinyur yang lebih luas dari berbagai bidang ilmu, termasuk nanti perikanan, kemudian teknologi pertanian, pertaniannya, dan seterusnya. Kita akan di bawah pasca ini akan jadi lebih besar ininya Pak. Pengalaman Prof, sorry. Mangga. Jadi gini, pernah saya diminta, kenapa sih dunia usaha itu kok selalu kayak ada lags antara perguruan tinggi yang menyiapkan kelulusannya. Sepertinya itu ada satu lags ya, ada satu gap gitu loh. Jadi lulusannya itu tidak acceptable dengan kebutuhan saat ini. Kenapa? Saya bilang sampaikan, teman-teman yang di perguruan tinggi, di fakultas, memang, tapi sekarang udah mulai improve lah. Saya selalu sampaikan, Anda mesti melihat sebetulnya Anda memproduksi apa. Memproduksi orang yang profesional atau hanya memproduksi kelulusan saja. Kalau cuma kelulusan yang penting dengan pelajaran ini, pelajaran mata kuliah ini lulus semua finish. Tapi apakah dia itu pada saat yang sebetulnya kan setelah lulus itulah sebetulnya dia akan teruji. Apakah semua pengetahuan dan profesinya itu bisa acceptable dengan kebutuhan yang di lapangan. Nah ini yang paling penting, harus tahu pasar kita, industri, atau industri kan bicara industri bukan hanya sekedar banyak lagi ya, di kepegawaian juga sebenarnya sekarang sudah mulai bola aja industri, apa yang nggak diindustrikan kan main bola ya. Ini banyak sekali. Nah kita harus out of the box. Maka saya bilang banyakin aja orang-orang yang sudah melakukan profesinya itu suruh ngomong. Ini loh sebenarnya kalau kamu lulus ini dunianya akan seperti ini. Sesuai dengan komoditas maupun sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Banyakin aja, panggil dia. Supaya dia bisa memberikan inspiring dan supaya bisa mindsetnya bisa berubah. Kalau dulu kan ya sudah aku dapat IP bagus, pokoknya mata kuliahnya. Tapi pada saat di lapangan, ditaruh di lapangan, dia nggak bisa apa-apa. Nah ini yang paling penting, kita harus out of the box, bahwa talking about di perguruan tinggi pun, nanti talking about di industri. Ini yang paling penting itu. Saya senang sebetulnya berbagi itu senang, nggak usah dipikirin apa-apanya. Satu saat kalau ada waktu saya diundang juga oke. Ini bukan berarti saya minta nyari itu enggak, saya sudah selesai dengan bagian saya lah. Tapi ini kan sharing itu kan minimal bisa membagi kepada generasi di bawah itu jauh lebih luar biasa. Orang biasa Pak, Nabi aja ada sifat tampilnya, berarti kan orang biasa kan harus lebih. Exactly, setuju. Makanya saya ke Bandung, datang khusus ini. Oke, saya persilakan kepada yang ada di Zoom. Sudah berapa lama ya? Itu supaya. Enaknya offline ya loh. Offline. Iya, kalau offline saya bisa berkonektivitas langsung. Ini apa namanya? Karena banyak jauh-jauh ya. Bekerja Pak. Bekerja ya. Oke. Ya, dan ini juga ada yang sambil ngajar juga Pak ini. Oh gitu. Sorry. Mohon maaf ya. Mohon maaf ini. Gak apa-apa. Tapi exactly gini Prof, nanti HP saya yang ada nomor yang tadi saya sampaikan, silakan dikomunikasikan untuk email saya senang sekali. Jadi rasanya itu kok ada direspon mau komunikasi, itu bagi saya satu hal yang saya diempati juga, berarti kan gitu. Oke, kalau tidak ada itu Ibu. Ibu masih di mute Ibu? Bu Wid masih di mute loh Bu. Masih di mute Bu? Bu Widya masih di mute ya? Ya. Masih di mute Bu?
Bisa dari situ dibuka nggak? Nah, terima kasih. Mangga Ibu, silakan. Ya, terima kasih. Ini Mbak Dikdik menarik ininya. Walaupun kita sudah apa namanya sudah pengalaman juga, tapi menginternalisasi profesionalisme itu barangkali yang perlu dilatih barangkali apa ya. Kadang-kadang kita juga apa namanya, kadang-kadang kita juga tergoda nih sedang melakukan atau kita ingin profesional, tapi ternyata lingkungan kita eh, kita lihat juga apa seringkali ada kadang-kadang juga kurang mendukung ya apa yang menjadi ini. Nah, kira-kira kiat-kiat Bapak Pak apabila misalnya ternyata eh, kita ingin melakukan sesuatu yang secara profesional tapi lingkungan kita itu tampaknya ya, sedikit berbeda dengan kita. Tapi kita ingin tetap teguh ya mempertahankan profesionalisme. Itu bagaimana Pak kiat-kiat kita apabila berhadapan kebetulan dengan kondisi yang seperti itu? Oh, langsung. Jadi apa, lingkungan kita nih perguruan tinggi berbeda dengan lingkungan Bapak di dunia industri itu begitu ya. Bagaimana kiat-kiat supaya di lingkungan ini memang bisa apa namanya profesionalismenya itu berjalan begitu ya? Ini perlu komunikasi, perlu sinkronize. Nah, oleh karena itu saya minta maaf sekali kalau saya memang memberikan kesempatan seluas-luasnya teman-teman dari perguruan tinggi. Anak Unpad juga banyak praktek di sana, dosennya juga diizinkan. Nah, kita harus tadi itu, satu hal kalau kita mau profesi ini kan tadi itu, ada yang harus kita perangi, kita malas untuk improve. Jadi, nah ini kan merasa kita harus datang bahwa lingkungan di mana nanti kita memproduce, terus kemudian kita di kebiasaan kita ini kan jadi harus change mind kan, mindset kita harus kita rubah. Ini kita harus ya komunikasi kita dekatkan, gitu. Bahkan saya bilang kan kita bisa kerjasama. Saya lebih senang daripada rekrutmen saya itu harus HRD saya kerja keras. Kenapa kita nggak kerjasama? Prof, saya butuh yang seperti ini, tolong disiapin. Saya minimal sudah nggak punya HRD lagi loh. It's more efficient. Loh, ini contoh. Ada peluang. Jadi kalau saya contohnya itu, bisa saja loh saya kerjasama. Jadi saya tinggal minta aja deh. Tapi pada saat diminta itu faktor trust, apa yang disiapkan itu sesuai dengan kebutuhan. Dan itu acceptable. Nah, ini kan berarti butuh komunikasi. Bagaimana lingkungan gitu. Tapi kalau lingkungan ya gini, lingkungan kita itu kan harus nanti kalau lingkungan kita itu memang tidak acceptable dengan kondisi yang saat ini dibutuhkan, ya kita harus berubah. We have to change. Kita nggak bisa. Jadi makanya kita jangan pernah bahwa ini is the best. The best saat ini belum tentu acceptable pada saat 5 tahun yang akan datang. Nah, we have to change. Jadi maka Bu, ini maka sekarang saya minta izin saran. Dosen pun juga boleh kasih kesempatan dia melihat dunia luar. Jangan, bukan hanya duduk di situ, dunia luarnya yang nyata. Jadi monggo, kalau berkenan ke saya juga dengan senang hati, ya minimal bisa ngeriung di sana dengan saya itu. Kelihatannya harus gitu. Oke, itu. Iya, terima kasih banyak Pak Dikdik. Mangga Prof. Ya. Kesempatannya juga terima kasih penawaran kesempatannya. Dengan senang hati, saya tunggu. Nanti saya ajak ngeriung di sana deh, dengan khasnya di sana. Ya, terima kasih Pak Didik. Jadi memang kita di lingkungan pendidikan, di mana di lingkungan pendidikan pun ada ini ya Pak, ada apa namanya tujuan dan lain sebagainya. Ya. Hanya memang yang paling dominan sekarang begitu ya. Indikatornya itu lebih ke arah indikator yang bersifat tadi non kualitatif, Pak. Ya. Non kualitatif itu. Padahal begitu ya, yang diukur kinerja dosennya, kualitatifnya juga yang memang bukan berbasis layanan kepada mahasiswa. Di mana layanan mahasiswa itu kalau kita lihat proporsinya itu lebih kecil dibandingkan dengan
hal-hal lain begitu. Padahal produk kita adalah mahasiswa. Ya. Nah, sementara ini bukan curhat, ini memang fakta seperti ini ya, hampir di semua perguruan tinggi seperti itu. Faktanya adalah bahwa layanan ke mahasiswa ini saya nggak tahu nomor berapanya, yang jelas tidak jadi yang utama itu. Yang diutamakan kan yang melayani itu dosen tuh yang langsung, tapi yang dinilai oleh perguruan tinggi itu layanannya adalah layanan yang bersifat lebih kecil. Jadi iya itu 11.30 ada lagi. Kebutuhan kita ini masyarakatnya sudah berubah. Saya yakin dengan apa yang diungkapkan makan. Pak Dik ini, saya kira relevan. Kita harus cepat berubah begitu. Berubah karena pasar itu sudah berubah. Ya, saya dengar kan di dunia ini tidak ada yang abadi kan. Yang abadi itu adalah perubahan kan gitu. Yes. Pak Didik ya yang ngomong gitu ya. Nah, itu. Jadi kita di perguruan tinggi pun mungkin ya kita semua di sini kita bagian daripada sivitas akademikanya juga memang harus cepat berubah juga, melihat kondisi yang memang perubahan di dunia luar sangat-sangat ini. Jangan-jangan kita nanti jangan sampai kalah bersaing dengan perguruan tinggi yang entah berantah di map juga nggak kelihatan, Pak. Ya. Oke, itu saja begitu ya. Hal yang memang perlu ya berubah Ya, gitu ya. berubah. We are to change. We have to change. Memang gitu. Oke, mangga itu di ini ada apa? Ada chat kan? Tolong dibuka. Siap Ibu. Yang pertanyaan itu mah bukan pertanyaan ya, ngajak makan mungkin ya, nggak apa-apalah, nggak usah dijawab Pak ya. Oh. Ya saya cuma sampaikan contoh gini Prof, contohnya gini. Mungkin kita tidak pernah berpikir ataupun tidak pernah pada waktu mengira ternyata anak-anak itu bisa otodidak untuk belajar tentang IT. Ya. Bahkan kalau kita lihat, minta maaf ya, hacker ataupun apapun juga itu bukan orang yang memang dengan intelektual yang cukup dengan kadang-kadang dia bisa begitu mengeksplor dari dia itu. Berarti ini jangan sampai kan ya ini bicara etika atau akhirnya. Ya. Kenapa dia tidak karena memang dia juga attitude-nya memang tidak pernah terasah, tidak pernah dimulai atau tidak pernah didapatkan. Tapi dia bisa menggunakan itu dengan itu. Nah, akhirnya pada saat dia sudah bisa tahu itu, dia gunakan untuk kepentingan yang aneh-aneh. Nah, jangan sampai nanti perguruan tinggi atau fakultas mereka itu lebih advance. Kita lagi belajar tentang gini, mereka sudah lebih dari aplikatif kan. Nah, ini yang banyak terjadi, kita mengajarkan basic-basicnya, dasar-dasarnya, mereka sudah bicara tentang aplikatif yang sangat betul. Dan itu ini bahaya. Tapi tidak usah khawatir, itu proses dan ya saya kira kita yang penting tadi we have to change anytime. Oke, baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, ini waktunya sudah 11:30 begitu ya, waktu kita sudah 1 jam setengah. Mungkin saya tidak bisa menyimpulkan dengan baik begitu ya, karena ini banyak begitu ya obrolannya dan ini sangat penting. Yang jelas di dalam konteks keinsinyuran sekarang ini butuh yang namanya insinyur profesional ya, harus bersertifikat ya, karena undang-undang mengharuskan seperti itu. Kalau tidak memenuhi undang-undang itu, maka kita sebagai dosen yang menjalankan keinsinyuran gitu, profesi keinsinyuran nanti kena tuh ya, kena sanksi ya, ada sanksi kan ya? Ada sanksinya lumayan berat ya. Ya, bisa dia tidak boleh mengerjakan profesinya dan itu lagi disiapkan. Ya. Jadi kalau tidak salah dari 40.000 atau 4.000 begitu ya, hanya waktu tahun berapa hanya 200 orang yang memiliki sertifikat insinyur begitu. Nah, itu kalau dijalankan itu yang 3.800 itu masuk
penjarakan ya. Betul. Nah, kita jangan sampailah di perguruan tinggi kita selaku dosen dan juga kita menyiapkan nanti lulusan-lulusan kita juga menjadi insinyur profesional karena kita bina mulia hukum ya. Di kita kan salah satunya bina mulia hukum, Pak. Berarti kalau kita tidak taat tuh undang-undang yang itu, terus lulusan kita kena, dipertanyakan tuh bina mulia hukumnya. Nah, kita di Unpad ada itu Pak ya, bina mulia hukum. Jadi kita insya Allah akan mentaati itu semua, termasuk juga kita mengembangkan etika yang tadi. Yang pertama itu, yang kedua bahwa sekarang ini dunia ini semakin berubah seperti yang dikatakan Pak Didik bahwa perubahan-perubahan itu bisa kita lihat di sisi pasarnya ya, marketnya seperti apa, mereka need-nya apa, begitu ya, preferensinya seperti apa, maka sebaiknya nanti dari perguruan tinggi maupun di bisnis itu harus memiliki kompetensi membaca itu ya, dan juga termasuk juga regulasi di dalam pasar itu seperti apa, dan yang terpenting adalah attitude, jangan menyerah untuk sukses. Sukses tidak bisa diraih dengan begitu saja, harus bekerja keras. Begitu ya Pak ya? Ya, satu lagi Prof, saya mengingatkan nanti pada saat kita sudah bersertifikat, maka itu bukan berarti itu permanen loh. Bukan permanen, per 5 tahun ya? Ya, itu nanti akan dilihat, kita harus mereport apa yang kita lakukan sebagai seorang profesional di profesi kita. Oke. Dan itu akan direport. Kalau kita tidak melakukan dan itu tidak diperbarui, maka kita bisa dicabut itu. Dicabut ya. Insinyur profesinya itu. Setirinya itu ya? Yes. Setiri dan lain sebagainya ya itu ya. Itu harus, makanya kita harus report, ada report apa yang kita lakukan di dalam itu. Ya. Oke, itu ya. Terima kasih atas kehadiran hari ini. Terima kasih kepada Pak Didik yang sudah luar biasa menyampaikan materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Bisa matikan ya.